Pencurian modus baru muncul di Jakarta. Lebih spesifiknya, pencurian uang amal yang biasanya dikoordinasi oleh sejumlah masjid di Jakarta. Pencurian ini dilakukan dengan cara canggih, mengikuti pengumpulan uang amal yang kini sudah dilakukan dengan cara modern, yakni melalui KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard. Uang amal sumbangan jamaah masjid pun langsung nyelonong masuk ke rekening pelaku. Sebelum saya jelaskan bagaimana modernnya pencurian uang amal yang terjadi di Jakarta saat ini, saya akan jelaskan model pencurian yang dalam tanda kutip dilakukan secara tradisional. Pencurian uang amal sudah sering dilakukan, saudara. Namun seperti yang Anda saksikan di sini, biasanya pencurian uang amal dilakukan dengan menggondol langsung hingga menjebol paksa kotak amal yang biasanya banyak tersedia di masjid-masjid. Tapi yang menghebohkan, kali ini pencurian uang amal dilakukan dengan cara baru. Cara baru yang disesuaikan dengan modernisasi pengumpulan uang amal. Pencurian dilakukan sekaligus dengan cara menipu atau mengelabui jemaah masjid yang ingin beramal, yakni dengan cara mengganti barcode kris kotak amal. Aksi sang pencuri sekaligus penipu ini terekam kamera pengawas atau CCTV di lantai 7 Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Jadi saudara, QR Code yang sebelumnya menempel di kotak amal diganti dengan QR Code yang sudah dimodifikasi yang secara otomatis uang jemaah yang ingin beramal masuk ke rekening pribadi pelaku. Lalu bagaimana awal mulanya aksi pelaku ini bisa terungkap? Pihak DKM awalnya tak menyadari soal keberadaan barcode kris palsu itu. Bahkan DKM Masjid Nurul Iman baru tersadar setelah 4 hari barcode palsu tersebut dipasang di area masjid. Pihak DKM baru menyadari ketika melihat adanya keanehan di beberapa sudut masjid. Kris asing itu menempel di kotak amal, tiang masjid, dan dinding masjid. Setelah menyadari keanehan itu, DKM Masjid Nurul Iman langsung mengecek rekaman CCTV. Disitulah pengurus masjid melihat aksi pelaku mengganti kris untuk amal dan melaporkannya ke polisi. Dari sini, polisi langsung bergerak. Setelah polisi menelusuri keberadaan pelaku, polisi akhirnya mendapati lokasi pelaku tinggal di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Saat polisi menggerebek tempat indekos mewah pelaku, yang bersangkutan tak berkutik. Saat kamar indekos digeledah, polisi menemukan banyak sekali stiker kris yang belum ditempelkan pelaku. Tak butuh waktu lama, pelaku pun dibawa polisi ke Polda Metro Jaya dengan sejumlah barang bukti yang ikut diamankan. Kita lihat sekali lagi gambar dari CCTV yang merekam aksi pelaku, saudara. Dari perawakannya, pelaku ini tidak berpenampilan sebagai seorang penipu ya, apalagi pencuri. Pelaku terlihat tenang, bahkan aksinya dilakukan tanpa menutup wajah, tanpa menggunakan masker. Nah, di sini tampak seorang pria berkacamata, berbaju biru, bercelana biru, berada di dekat kotak amal masjid. Lalu mendekati kotak amal dan melakukan sesuatu di situ. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa barcode kris yang dipakai tersangka bertuliskan restorasi masjid dari layanan perbankan Nobu Bank dan Link Aja. Kemudian ada juga satu ponsel. Saat pelaku dihadirkan di hadapan publik, polisi mengatakan pelaku dijerat dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan sanksi denda. Bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru, yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan, sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone
yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Dan setelah penangkapan, polisi mengungkap detail profil pelaku. Pelaku saudara diketahui bernama Muhammad Iman Mahlilubis. Yang mengejutkan, pria berusia 39 tahun ini merupakan bekas pegawai salah satu bank BUMN. Bahkan pelaku yang kini sudah menyandang status tersangka pernah menduduki jabatan prestisius di salah satu bank milik BUMN itu. Ia diketahui pernah bekerja di bank BUMN itu selama 12 tahun 7 bulan. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, pelaku mengaku telah memasang kris palsu di 38 titik dan sebagian besar di masjid-masjid besar di Jakarta. Sejumlah masjid itu seperti di Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cut Mutia, dan Masjid Al-Azhar. Pelaku mulai memasang kris miliknya ke kotak amal masjid sejak bulan Maret lalu. Selain itu, kris juga sudah sempat dipasang pelaku di sejumlah mal seperti Blok M Square, Pondok Indah Mall, dan Grand Indonesia. Sedangkan modus penempelan stiker masih didalami polisi. Soal kasus kris palsu kotak amal masjid, Bank Indonesia menyatakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kris. Kris pelaku pun telah diblokir oleh Bank Indonesia. Pelaku mendaftar sebagai merchant kris dengan nama restorasi masjid. Namun, merchant tersebut tidak terdaftar sebagai tempat ibadah, melainkan merchant reguler. Bank Indonesia mengimbau agar masyarakat lebih waspada saat menggunakan kris. Langsung datang ke TKP, kami sudah bekerjasama juga dengan penyelenggara jasa pembayaran yang melakukan di mana si pelaku menggunakan itu dan langsung meng-freeze akunnya untuk tidak disalahgunakan. Pada saat itu juga kami juga sudah melakukan komunikasi dengan PJP tentang modus ini supaya nanti tidak menyebar pada saat itu. Nah, dari kasus ini saudara tentu penting untuk mendeteksi kris palsu. Cara yang pertama yakni saat memindai kris, konsumen harus menggunakan aplikasi penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP yang resmi sesuai petunjuk masing-masing PJSP. Misalnya di aplikasi mobile banking yang resmi. Kedua, setelah memindai kris, konsumen harus memeriksa bahwa nama merchant yang ditampilkan pada aplikasi pembayaran ini cocok dengan nama merchant yang ditampilkan di atas label kris. Yang ketiga, setelah pembayaran berhasil, cek notifikasi pembayaran. Karena setiap konsumen akan menerima notifikasi. Hal yang sama bisa dicek juga ke merchant. Sebab jika dana sudah masuk, merchant juga akan menerima notifikasi. Saudara, dari kasus ini konsumen harus membudayakan untuk menggunakan pembayaran QR dan memverifikasi keakuratan tiap kali melakukan pembayaran. Jangan sampai transfer uang justru masuk ke rekening pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.